Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam seduluran bakul sayur Indonesia. Oke sobat, di video kali ini saya ingin unboxing rombong ya. Ada yang bertanya di sini untuk masalah rombongnya itu untuk ukurannya dengan tata cara penataan sayurannya yang ada di gerobak. Oke, sebelum saya jelaskan untuk masalah rombong sayur, ini rombong sayur dibuat khusus untuk wilayah yang lokasinya jauh ya. Dan ini dibuat tertutup ya. Beda dengan pedagang-pedagang sayur yang ada di lokasi pedesaan atau pinggiran kota yang kebanyakan itu menggunakan kawat ram untuk pinggirannya, depan belakangnya itu beda ya. Kenapa saya menggunakan seng seperti ini di bagian depan, samping itu sampai ke belakang itu dibikin tertutup? Alasannya cuma satu ya. Alasannya sih banyak, bukan cuma satu. Alasan pertama, karena lokasinya jauh. Jarak tempuh dari pasar menuju lokasi tempat saya jualan itu kurang lebih lah 2 jam perjalanan ya, mulai dari pasar menuju kawasan ini, karena saya itu masih melintasi hutan dan tanjakan terus. Selain itu jarak tempuhnya itu sekitar 55 km. Itu untuk perjalanan menujunya. Jadi kalau PP itu 110 km untuk jarak tempuhnya. Nah, ini tujuannya untuk penutup depannya ini supaya untuk menjaga ya, menjaga sayuran supaya itu enggak kena angin secara langsung, dan selain itu juga menjaga sayuran itu supaya enggak kena debu, dan juga pada saat hujan juga supaya enggak kehujanan, supaya enggak kena sinar matahari secara langsung gitu ya. Kalau untuk masalah unboxing rombongnya. Oke, kita akan lanjut ke bagian penataannya. Tapi di sini saya masih mau menata barang dagangannya dulu ya. Nah, oke sobat, jadi penampakannya kayak gini ya. Jadi beda dengan pedagang-pedagang sayur pada umumnya yang jualan di daerah pedesaan ataupun di pinggiran kota maupun yang ada di kota, rombongnya itu pasti beda ya, karena kebanyakan dari mereka itu menggunakan kawat ram. Dan modelnya itu seperti sebuah lemari modelnya, jadi banyak pintu ya. Tujuannya apa? Mungkin lebih ke arah supaya terlihat menarik aja ya. Tapi kalau untuk ke daerah pegunungan itu semuanya tuh sama ya. Kalau untuk di daerah saya yang ke daerah pegunungan itu rombongnya itu menggunakan yang tertutup seperti ini ya sobat ya. Nah, di sini untuk penataannya, penataan itu penting ya. Untuk penataan sayurannya itu seperti ini. Jadi ini sudah khusus. Perlu kalian ketahui untuk bagian penataan. Di sini ada banyak yang salah dari kawan-kawan kita ya. Kebanyakan dari mereka itu cara penataannya itu sering dirubah-rubah. Dan untuk penataan yang sebenarnya, penataan yang paling baik itu adalah untuk tidak mengubah posisi ataupun letak sayuran, masing-masing sayuran. Jadi misalnya jagung manis sudah letaknya itu di sini, jadi jangan dipindah ke arah sini. Itu setiap harinya itu posisinya harus tetap di bagian sini. Seperti terong juga posisinya seperti ini. Jadi tidak dirubah-rubah. Posisi sayuran itu selalu pada tempatnya dan posisinya tidak dirubah-rubah. Karena apa? Kalau misalnya dirubah-rubah, secara otomatis itu pelanggan kita akan kebingungan untuk mencarinya. Karena mereka itu langsung datang ke daerah, ke gerobak sayur kita itu. Jika misalnya yang dicari itu adalah jagung manis, mereka akan langsung tertuju ke letak ke bagian tempat jagung manis yang biasanya sobat. Jadi usahakan untuk tidak mengubah-ubah posisi dari sayuran, masing-masing sayuran ya yang ada di sini. Jadi penataannya memang seperti ini ya sobat ya. Nah, jadi punya saya itu jagung manis, terong, tempe, wortel sama buncis,
pare. Nah, untuk di sana itu bagian tahu sama timun untuk daerah sini. Nah, untuk yang bagian campur itu bagian sini punya saya. Nah, ini bagian campur. Karena di sini sayurannya beda-beda kalau di sini. Kalau untuk yang ini mulai dari tahu, timun ke sini ini tetap nggak berubah. Nah, untuk jajanannya itu digantung di bagian depan seperti ini untuk jajanannya. Ayo. Nah, lah untuk yang ada di belakang ini adalah tahu ya. Itu diikat, dijadikan satu seperti ini, diikat menggunakan tali rapia, itu sama seperti ini. Itu untuk sayuran seperti tomat misalnya dibungkus ini dijadikan satu, diikat seperti ini, langsung digantung seperti ini. Nah, semuanya sama seperti ini ya. Nah, seperti kubis juga dijadikan satu, langsung digantung seperti ini. Jadi penampakannya seperti ini. Kalau sebelum digantung itu kan semuanya kan masih dijadikan satu di bagian depan ya. Nah, untuk yang di bawah ini adalah untuk khusus ikan. Kalau untuk yang di bagian bawah, biasa saya letakkan ikan di bagian bawah, dan juga bawang merah, bawang putih, dan juga pesanan lainnya di bawah bagian sini tuh seperti ikan ayam, daging sapi itu diletakkan di bagian yang sini. Nah, kalau untuk bagian yang sini, nah ini khusus untuk pesanan ya. Kalau di bagian sini khusus untuk pesanan seperti ini. Jadi pesanan tuh macam-macam kalau untuk bagian yang sini. Jadi beda ya, beda tempat itu beda barang itu. Kalau ini khusus yang bagian sini, yang bagian kiri ini khusus untuk ikan sama bumbu-bumbu, yang bagian kanan ini khusus untuk pesanan-pesanan aja. Oke sobat, mungkin ini cukup jelas ya bagi yang bertanya ini tentang unboxing masalah rombong sayurnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih sudah bertanya, dan mudah-mudahan jawaban saya bisa memuaskan. Saya ucapkan selamat beraktivitas untuk semuanya. Salam bakul sayur Indonesia, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.